Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara ikhtiar kita untuk menjadi orang yang mampu merawat keutamaan dan kemuliaan kita sebagai hamba Allah dalam menjalani kehidupan ini, tentu berupaya untuk mengilmui terhadap apa yang kita pilih sebagai jalan hidup kita. Di antara ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada kita adalah sebagaimana di dalam surat An-Nur Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Fi buyutin, di dalam rumah-rumah itu, di dalam rumah-rumah itu ada yang memaknai fi masajida, di dalam masjid-masjid itu, adina telah mengizinkan siapa Allah anturfa'a, bahwa ditinggikan, wa yuzkaro, dan disebut, fiha, di dalam rumah-rumah itu, ismuhu, asma Allah, nama Allah. Allah telah mengizinkan kepada siapapun untuk meninggikan dan menyebut asma Allah di dalam rumah-rumah itu. Nanti jenengan berzikir menyebut asma Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan agak tinggi, dengan agak keras, turfa'u, dengan ditinggikan, suaranya dikeraskan, itu tidak mengapa, boleh panjenengan itu menyebut asma Allah dengan suara yang nyaring, dengan suara yang keras, ya. Di rumah-rumah itu, di masjid, ya. Jadi kalau jenengan di masjid itu adzan menyebut asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, dengan nada tinggi keras, adinallahu, Allah mengizinkan namanya disebut dengan keras, walaupun jenengan ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan lirih, itu juga sudah didengar oleh Allah. Tadi sampai keras boleh diizinkan, kemudian sampai lirih juga sudah didengar oleh Allah. Tentu kalau terkait dengan dikeraskan,
ada objek perantara yang harus dicapai. Jadi kalau azan dengan suara keras itu biar mereka mengetahui bahwa waktu untuk menegakkan sholat sudah tiba. Maka azan itu tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktu sholat. Nah, kurang 5 menit kalau azan, nah itu berarti keliru. Azan itu sudah masuk waktu sholat. Awal waktu sholat ditandai dengan azan. Boleh jenengan keraskan, turfa'a, ditinggikan. Wa yudkaru fihi hasmu, dan juga disebut-sebut, dizikirkan. Ada yang dikeraskan, ada yang dizikirkan asma-asma Allah itu. La ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu, asma Allah yang maha hidup. Al-qayyum melibatkan banyak orang penataan, ya. Jadi bukan azannya, tetapi temannya azan itu yang perlu untuk penataan. Yusabbihu lahu fiha, bertasbih kepada Allah di rumah-rumah itu, bil ghudwi, di waktu pagi, wal asoli, dan di waktu petang. Jadi isu-isu zikir, isu-isu wirid, isu-isu membaca Asmaul Husna, nah itu diizinkan oleh Allah. Senang Allah melihat hambanya yang mengerjakan itu. Demikian pula di waktu petang, waktu sore. Ya idealnya setiap waktu kita bisa untuk berzikir, kita bisa untuk selalu menyebut asma Allah. Maka waktu subuh, waktu asar, maghrib, ya, itu dioptimalkan untuk memperbanyak berzikir, memperbanyak menyebut asma Allah. Rijalun la tulghihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada sekelompok orang yang tidak gampang untuk melalaikan pada mereka itu perniagaan dan jual beli dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sekelompok orang, ya, di sini menggunakan rijalun, para lelaki. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Dia tidak gampang untuk melalaikan atau terlenakan, ternina-bubukkan oleh perniagaan dan jual beli yang secara materi itulah yang memberikan keuntungan yang nyata. Keuntungan yang nyata. Jadi wong dagang itu ya ujung-ujungnya yang dicari ya keuntungan, ya, dari transaksi-transaksi yang dikerjakan. Tapi ada sosok laki-laki yang tidak tergiur, yang tidak terkelabui oleh keuntungan-keuntungan niaga dan keuntungan-keuntungan jual beli itu dibanding dengan keuntungan ketika ia berzikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan ten masjid ini kita emang lungguh terus lambene komat kamit, ya, menyebut asma Allah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah. Ya. Jadi lesan-lesan yang gampang untuk menyebut asma Allah, tubuh yang gampang untuk iktikaf, berduduk di rumah Allah, dia tidak gampang untuk terkelabui, tergiur
dengan keuntungan-keuntungan dagang, keuntungan-keuntungan bisnis, keuntungan-keuntungan niaga, keuntungan-keuntungan jual beli duniawi tadi itu. Ada orang yang mampu seperti itu. Nah, awak dhewe apa ya wis masuk, wis muga-muga wae kan ngono. Wong nyatane awak dhewe wong-wong sudah metu, awak dhewe isih iso ning nggone masjid. Ngene muga-muga. Tidak ada keindahan melebihi harapan. Nah, harapan itulah yang menjadi kekuatan kita. Wa iqamis sholati, dan dari menegakkan sholat. Ada orang yang berebut keuntungan-keuntungan materi tadi melalui bisnis, melalui perniagaan dagang, melalui jual beli. Tapi ada orang yang dia tidak tergiur oleh itu semua dibanding dengan zikir dengan Allah dan menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Jadi sudah didahului dengan andikrillah, dari zikir dengan Allah diikuti dengan wa iqamis sholat dan menegakkan sholat. Padahal aqimis sholat lidzikri, tegakkan sholat itu ingat kepada aku. Sholat yang benar itu sholat yang membawa pelakunya untuk selalu eling nang Gusti Allah. Lah iki wong sing wis iso dzikir nang Gusti Allah diikuti iqamis sholat, berarti lebih sempurna lagi. Wong sholat itu kanggo njaga elinge nang Gusti Allah. Lah iki wong wis eling nang Gusti Allah banjur sholat. Inna wa dzakara rasma rabbih fasholla. Jadi bisa saja orang itu sholat dulu baru ingat dengan Allah. Maka ada istilah dzikir ba'da sholat. Orang itu dzikir setelah melaksanakan sholat. Tapi ada juga yang wa dzakara rasma rabbih fasholla, dzikir dhisik nang Gusti Allah banjur wong kuwi nglakoni sholat. Karena memang sholat itu maknanya ya adzikr. Sholat itu ya berzikir, mengingat dengan keagungan Allah. Wa ita'iz zakati, dan mengeluarkan zakat. Masih ada orang itu yang tidak begitu tergiur dengan perniagaan-perniagaan duniawi dibanding dengan zikir dengan Allah, menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Masya Allah. Coba. Berarti orang ini bukan orang melarat kan? Jadi orang yang tidak berbisnis oriented dengan kehidupan duniawi bukan berarti dia kaum masakin atau fuqara. Kenyataannya apa? Ita'iz zakah. Dan mereka senang dengan mengeluarkan zakat. Kan aneh menungso. Umat Islam itu kan aneh, nyambut gawe keroyo-royo, rekoso-rekoso. Ya toh? Tulang apa itu? Banting tulang, peras keringat, jari pepatahnya itu. Gak rumangsa esuk sore, gak rumangsa bengi rino, paribasane sikil gawe sira gawe sikil. Mereka bekerja keras itu supaya mendapatkan keuntungan materi, kekayaan. Loh, begitu dia menjadi orang yang berkecukupan, kok ita'iz zakah. Dibanding dengan perniagaan yang selalu bicara keuntungan itu, dia bisa untuk memilih mengeluarkan zakatnya. Padahal teori ini itu kan uangku nek tambah seneng nang donya, itu tambah gak gelem belanjakno donya. Orang yang cinta dengan harta itu sulit untuk mengeluarkan harta. Ya. Ibarat menggam air tak akan menetes, kan begitu. Itu karakternya. Tapi ini ada manusia yang sudah tidak tertarik dengan permainan-permainan duniawi itu. Bukan dia tidak kaya, bukan dia tidak kecukupan, bukan dia melarat, tidak. Dia iqa'iz zakah, dia bisa mengeluarkan zakatnya itu dengan baik. Jadi wong iso ngetokno zakat itu ya karena memang mindsetnya sudah benar, kerangka berpikirnya sudah benar. Ya kalau belum benar ya lapo wong oleh golek angel-angel kok diwewehke nang ngene wong sing liya. Mbok digawe liyane kan enak. Ya khafuna, mereka mengerjakan seperti itu.
tidak gampang tergiur oleh transaksi-transaksi bisnis dan jual beli duniawiyat, tetapi dia lebih tekun untuk mengembangkan zikir kepada Allah, menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat, itu ya khafuna, mereka takut, yauman, suatu hari, tataqallabu, berpaling, fihi, di hari itu apa, al-qulubu, hati-hati, wal absaru, dan pandangan-pandangan. Jadi njogo supaya ati lan pandangan itu tidak berubah menuju mardhatillah, menuju kerelaan Allah, menuju ridho Allah. Mereka menjaga supaya tidak mengalami perubahan hati yang berbalik seperti itu, sampai-sampai mereka itu kemudian tidak ingin urusan-urusan duniawi itu membuat dia lalai, membuat dia melupakan terhadap zikir kepada Allah, salat dan mengeluarkan zakat. Jadi zikir, salat dan zakat itu sebenarnya adalah sebuah instrumen agar manusia ini tidak sampai kehilangan Allah. Sugih gak ngetono zakat, kehilangan Gusti Allah. Wong isih urip gak salat, kelangan Gusti Allah. Wong dikai ati pikiran ya ora eling nang Gusti Allah. Itu semua adalah akibat mendahulukan urusan transaksional duniawi daripada Allah. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atanawiyakum nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.